Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asafiana. Saya dari Manajemen 2B, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemuhammadiyaan. Pengertian Muhammadiyah secara luham yaitu dibagi menjadi dua kata. Yang pertama Muhammad dan yang kedua Iyah. Arti dari Muhammad sendiri yaitu sebagai Nabi Muhammad SAW dan Iyah yaitu sebagai pengikut. Jadi Muhammadiyah secara luham yaitu pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah mempunyai satu konsep dasar untuk pengikutnya agar menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai warga Muhammadiyah mempunyai tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab seperti apa sih? Tanggung jawab seperti menyebarkan atau memberi penerangan bagaimana cara kita menjadi pengikut yang setia. Sebagai pengikut setia Nabi Muhammad SAW, kita harus mengikuti anjuran sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sunnah seperti apa sih? Sunnahnya banyak, seperti bersiwak, berwudu, sebelum tidur hendaknya kita berwudu dan tidur miring ke sebelah kanan. Lalu jika kita ingin berpergian, ingin mengenakan sandal atau sepatu, gunakanlah kaki kanan terlebih dahulu, dan jika ingin melepasnya, lepaskanlah kaki kiri terlebih dahulu. Di sini ada 3 etika yang harus menjadi pedoman. Di antaranya yaitu yang pertama, ucapan. Kita sebagai umat manusia, umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW harus mengikuti apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW adalah manusia mulia. Beliau tidak pernah menyakiti orang lain dengan ucapan-ucapannya. Ucapan-ucapan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW selalu menyentuh hati, kalbu seluruh umatnya. Jadi kita sebagai umat manusia, umat Nabi Muhammad SAW hendaknya mengikuti apa yang diucapkan oleh Rasulullah, seperti tidak boleh menyakiti hati orang lain, menjaga ucapan kita, jangan sekali-kali berbicara jelek dan tidak menyinggung orang lain. Dan apalagi jika kita berbicara ke orang yang lebih tua, apa harus kita berbicara dengan nada yang tinggi atau nada yang rendah? Kita harus berbicara dengan sopan, halus. Kita harus menghargai yang lebih tua dari kita, dan kita harus menyayangi yang lebih rendah daripada kita. Dan yang kedua yaitu perbuatan. Kita sebagai umat manusia, umat Nabi Muhammad SAW harus menjaga etika kita, harus beretika, karena Nabi Muhammad SAW mempunyai etika. Beliau menjaga etikanya dari mulai pikiran, perilaku, mata, mulut, tangan, kaki. Apa yang dilakukan oleh kita nanti kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai umat manusia, pengikut Nabi Muhammad SAW, hendaknya menjaga etika kita. Sebagai contoh, kalau misalkan kita ingin berjalan di depan orang tua yang sedang mengumpul atau yang sedang pada ngobrol, gimana sih etika kita saat kita melewati orang tua tersebut, kerumpulan para orang tua tersebut?
Seenggaknya kita tundukkan badan kita, atau kita bilang permisi, punten, atau bahasa kalian yang lain. Seenggaknya kita bisa menjaga etika kita, dan kita bisa menghargai yang lebih tua dari kita, karena etika itu sangat penting bagi kita sendiri. Etika kita, akhlak kita harus baik, karena kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu bahwasannya kita selaku pengikut Nabi Muhammad SAW, apapun yang ditakrirkan atau diisyaratkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tentunya menjadi hujah. Nah teman-teman, dari 3 konsep ini bisa kita ambil hikmahnya dan kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari, karena ini penting banget bagi kita selaku umat manusia, umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, agar kita bisa menjadi pengikut Rasulullah Muhammad SAW yang didasari dengan nilai-nilai keimanan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucapan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.